Bismillahirrahmanirrahim. Wa turaddul mar'atu, dan boleh dikembalikan seorang perempuan kepada keluarganya. Maksudnya boleh cerai. Kira begitu. Boleh cerai itu bukan berarti harus cerai, bukan, tapi milih antara melanjutkan dan tidak melanjutkan pernikahan. Bi khamsati uyubin, dengan 5 aib. Bil jununi, yang pertama itu karena gila. Geus kawin teh 3 tahun dengan istrinya teh gila. Ya, isuk-isuk seuri, beurang seuri, sore seuri, peuting seuri, rek sare seuri kana wae eta. Oh ieu teh keur senang apa keur gelo itu? Seuri wae teh. Ah ieu mah keur gelo. Nah, itu boleh memilih antara dilanjutkan terus pernikahannya atau tidak. Baik itu gilanya itu selamanya, terus-terusan, atau terputus-putus. Kayak kadang-kadang gelo menggerasatnya, kadang-kadang gila, ya seri oh, kadang-kadang bener, kadang-kadang gila, baik seperti itu. Baik bisa diobati ataupun tidak bisa diobati gilanya. Ya. Tapi berbeda dengan epilepsi. Epilepsi itu tidak boleh, tidak ada hak khiar di situ, tidak hak memilih, tidak ada. Kalau epilepsi itu berbeda, walaupun epilepsinya itu selamanya, karena itu mah penyakit, ya epilepsi namanya. Tapi kalau gila mah beda lagi ya, gila itu hilang ingatan sih. Hah? Oh jangan bingung tuh, punya istri gila, dia lupa suaminya, lupa rumahnya, lupa anaknya, gimana coba? Ya ayeuna ge aya nu gelo. Henteu sih seuri mah ngan sok poho gitu, poho ka anak, poho ka istri, poho ka suami. Gelo tuh. Wal juzami, dan yang kedua itu juzam. Mana sih juzam? Iya. Yaitu penyakit yang membuat kulit itu merah, dari merah kemudian hitam, setelah hitam kemudian rontok gitu. Jika penyakit apa gitu? Tadinya berem kulitnya ya, bukan. Tadinya berem, terus berubah hidung, terus copot. Ustad kesenes. Nah, penyakit kayak gitulah. Boleh itu ya, serem kok ninggalin lagi. Masih boleh memilih mau lanjut nikah atau sudahan. Wal barosi, dan yang ketiga baros. Baros mah itu adalah penyakit yang kulitnya jadi putih, ya, putih. Kemudian dari putihnya itu, di kulit yang putih itu menghilangkan darah dan dagingnya. Itu berbeda dengan panu, disebutkan ya kiai ya, ulama ya. Panu mah tuh masalah ya, ada istri loba panuan gitu, banyak panuan, ya nggak apa-apa itu mah. Ini mah beda lagi, ini mah putih, terus di bawahnya kulitnya itu terus jadi hilang darahnya, hilang dagingnya. Berbeda dengan panu itu naon. Warabi'u. Terus yang keempat, warotki, dan rotak. Rotak itu penyakit yang tumbuh daging di lubang masuknya hubungan badan. Jadi tidak bisa berhubungan badan karena tersumbat oleh daging itu, muncul daging. Jadi tidak bisa main kan.
itu boleh memilih antara dilanjutkan atau tidak dilanjutkan pernikahannya. Terus yang kelima, wal koroni, lain corona lain, wal koroni, muncul tersumbat si alat kemaluan itu karena tumbuhnya tulang. Jadi tidak bisa ta'asub teh. Jadi karena ayah terhalang tulang. Oh geningan iya tuh bisa, iya geningan. Ya boleh itu. Jadi ada lima masalah yang suami istri boleh melanjutkan atau tidak melanjutkan pernikahan. Ya, jadi bisa merusak pernikahan. Wa yuraddu rajulu, juga bisa dikembalikan seorang laki-laki, sama laki ge bi khamsati uyubin dengan 5 aib. Kalau tadi itu gila, juzam, terus baros, terus rotak, terus koran. Sekarang laki-laki dia kalau punya aib boleh. Perempuan itu mengembalikan atau meminta untuk putus pernikahannya, berarti cerai. Bil jununi yang pertama karena gila, laki gelo. Nah masalahnya laki mah gelo na loba pak. Ayo gelo awewe pak, laki mah gelo na. Ya, gelo jabatan, nah laki ya, mbak gelo na. Nanu gelo awewe jabatan, gelo mabok, gelo apa ya? Gelo usaha tuh gelo dah. Oh nyeti isu kan juga penting usaha terus. Istrinya dianggurin gitu, gila kerja. Tapi itu mah nggak masuk. Yang dimaksud gila di sini gila pikiran udah. Gila. Wal juzami, tadi juzam itu tadi udah jelasin ya, sama. Wal barosi dan baros. Juzam itu tadi yang merah terus rontok. Kalau baros itu putih, terus hilang darah, terus hilang dagingnya. Yang keempat, wal jabi, penyakit jab. Nah, iya jab ini jab. Masih. Jab. Yaitu terputusnya, terputusnya penis. Baik semuanya atau sebagiannya. Dan sisanya kurang dari kepalanya. Punten ya, ibu punten. Kepalanya gede gini. Sekieu tak sekieu. Itu perempuan nggak mau begitu mah deh. Mau nepi-nepi akan ke assalamualaikum doang. Usak gesek, kita asup-asup. Iya kita boleh perempuan minta usaha dan terus kawin dia mah boleh. Tapi kalau masih ada kepalanya, maaf ya, saya bukan komen pagi-pagi ini. Kalau masih ada kepalanya ini boleh masuk, bisa boleh. Itu. Nah ini kalau kurang dari kepalanya, ini setengah kepala segini, boleh perempuan mengajukan. Nah gitu. Ya, fa'in baqiya, akhiran apabila sisanya itu sekira-kiranya itu satu kepala itu, sekepala gitu, batasnya sekepala, kemudian atau lebih fala khiyaru, maka tidak boleh ada khiyar. Ya terima kene mau sakit itu ayana. Gitu. Jadi gitu, itu makanya harus dijaga Pak, itu jangan sampai Pak itu putus begitu Pak. Itu jangan sampai Pak, dijaga itu, makanya itu modal kawin teh eta itu teh. Modal kawin teh penting mah eta. ATM. Alat tusuk manual ya. Ya, lanjut
Wal unnati, dan yang kelima unnah. Ini beda dengan tajwid. Kalau tajwid itu gunnah ya. Ini unnah, nggak pakai titik. Unnah, yaitu lemah. Ayah barang nama, ayah barang nama. Ngan tuh bisa kieu tah. Tahiyat. Tuh bisa tahiyat, Bu. Punten ya. Kieu we kieu. Kieu we tah. Baik itu karena tidak adanya gairah ataupun tidak adanya secara biologisnya emang nggak bisa gini. Secara otot-ototnya udah nggak bisa gini. Gile, deh ampun. Aik dikumahakeun ge, aik sugan dikumahakeun ge. Ya, aik diusap-usapnya anggar kieu. Kieu we ngemprek. Itu boleh. Boleh si istri mengajukan perceraian, boleh. Tapi bukan harus ya. Namun si istri, nah tapi itu semua si suami baik si suami ataupun si istri itu harus lapor ke pengadilan. Sehingga yang memutuskan itu nanti hakim tetap. Di sini itu harus lapor ke qadi. Qadi itu berarti kan hakim pengadilan. Jadi seperti itu. Jadi ulah langsung geus ya bisi we gitu, aya naon teh, aya harapan diubaran ka ditu ka dia kan udang deui gitu. Tapi beda dari geus umur mah ya. Ya beda cerita ya mah. Ini misalkan yo karak setahun kawin teh. Nya isi memejeun nah ho. Kawin umur 25. Nepi ka umur 35 mah eta. Oh, nya butuh pisan nu kitu teh. Butuh pisan. Dan nikah itu kenapa ini realistis ya? Kenapa sampai yang begitu itu dibahas oleh para ulama? Justru nikah itu di situ. Nikah itu adalah cara paling beradab manusia mengembangbiakan keturunan. Saya ulangi. Nikah adalah cara paling beradab manusia mengembangbiakan keturunan. Jadi cara yang paling beradab sah adalah pernikahan. Sehingga orang itu bisa melakukan hubungan badan hanya dalam pernikahan yang sah. Kenapa? Karena itulah menunjukkan kemuliaan manusia. Bayangkan kalau misalkan tidak ada namanya pernikahan, ya, arek hayang ka mana yang manapun perempuan yang suka laki-laki manapun itu main hubungan badan, itu akan merusak keadaban manusia. Kan pernikahan mah di agama manapun ada. Itu cara yang paling beradab manusia. Dulu itu di zaman Romawi kuno, dulu itu seorang raja itu boleh melakukan hubungan badan dengan siapapun perempuan. Muncul masalah ketika penerus kerajaan itu siapa? Habis kabeh sih. Salembur itu misalkan ya, apa hubungan badan sama raja? Terus yang jadi raja berikutnya siapa? Kan merasa berhak, ini benihnya dia, ini benih raja, terus ribut lah akhirnya kan. Maka diikatlah dengan pernikahan. Dulu di Romawi itu butuhnya terhadap pernikahan. Itu zaman dulu di Romawi itu. Nah Islam datang, lebih menghargai lagi. Bahkan yang begini-begini diatur. Itu begitu. Jadi pentingnya pernikahan. Jadi pernikahan. Nah sekarang pernikahan itu orang nikah mau ngapain? Satu, menghalalkan hubungan badan. Yang kedua yaitu kan cara untuk mengembangbiakan keturunan. Selanjutnya ketenangan apa segala rupa. Selanjutnya, tapi pertama ini menghalalkan hubungan
batin. Nah gitu. Karena itu penting untuk kita memahami bahwa itulah cara yang sah, ya, cara yang sah kita melakukan hubungan badan. Seperti halnya juga transaksi, ya, banyakkan para nabi itu diutus selalu di jalan-jalan ke pasar. Kalau yang kedua, nabi itu sebelum jadi nabi itu biasanya mengembala. Nabi-nabi itu rata-rata, ya semua. Kenapa ke pasar? Karena di pasar itulah terjadi transaksi. Cara yang paling beradab dan sah memindahkan milik orang lain kepada kita adalah dengan transaksi. Betul? Pak Haji Yani punya cabai, saya pengen cabai. Cara yang paling beradab adalah saya beli. Beli itu adalah transaksi, ya, atau saya tukar, apa namanya, tukar, barter, ya kan? Barter itu kan cara kuno untuk memiliki barang-barang lain menjadi milik kita. Itu transaksi itu. Makanya apa namanya? Transaksi itu adalah cara yang paling beradab memiliki barang milik orang lain. Coba kalau kita misalkan tidak ada yang namanya jual beli, tidak ada yang namanya transaksi, orang teh hayang cokot weh kok, atau nggak ada kalau bukan. Itu makanya, nah kemudian Islam itu memaknai itu, memberikan makna. Gitu. Ini loh transaksi yang benar, ini loh transaksi yang sama. Sama menikah juga sama. Nikah adalah cara paling beradab, cara yang paling mulia untuk mengembangbiakan keturunan, untuk hidup bersama antara laki-laki dan perempuan. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.